kemarin, sekarang kita bertemu lagi. Masih ingat dengan saya, Ibu? Coba, siapa? Perawat Ica ya? Benar sekali. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Masih dengan rasa takut, Sus. Baik, berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Masih sering, mungkin 2-3 kali dalam sehari. Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Ada yang sebentar, kira-kira 5 menit, tapi yang 1 kali masih lama juga. Baik, dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Masih dari luar, tapi saya coba ingat-ingat kata suster bahwa itu dari pikiran saya. Baik, seberapa keras suara yang Ibu dengar? Masih ada yang keras, tapi tidak sekeras kemarin. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau luar? Saya masih bingung, tapi mulai berpikir mungkin ini ada hubungannya dengan penyakit saya. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Masih negatif semua. Apa suara yang Ibu dengar? Masih menyuruh, menyakiti diri dan menghina. Baik, seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Masih sering tidak nyaman, tapi tadi siang saya coba tarik nafas, sedikit membantu. Baik, seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Masih tinggi, Sus, tapi mungkin dari 9 jadi 7. Baik, seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Saya coba menyapu halaman, walaupun tidak tuntas, gangguannya masih besar. Baik, seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya coba alihkan dengan menyapu, dan suaranya agak menjauh. Saya merasa sedikit lebih lega. Baik Ibu, apakah Ibu masih ingat ada beberapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi Ibu? Coba sebutkan apa saja dan bagaimana cara melakukannya. Kalau ada suara itu bisa dikatakan dengan pergi. Saya tidak dengar itu suara palsu. Baik, bagus sekali Ibu. Ternyata Ibu masih mengingatnya dan bisa melakukannya. Apakah Ibu sudah melakukan teknik latihan menghadap dan untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Iya, Sus. Baik, selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Belum tahu, Sus. Baik, hari ini kita akan berlatih cara latihan dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Baiklah Ibu, seperti janji kemarin hari ini, kita belajar tentang cara yang kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Tujuannya mengontrol halusinasi dengan menolak halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Mau berapa lama kita berbincang-bincang Ibu? 15 menit aja, Sus. Baik, untuk tempatnya enaknya di mana ya? Di sini aja, Sus. Baik, yang pertama, apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Belum tahu. Baik Ibu, jadi mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap adalah metode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran, untuk merespon suara-suara tidak nyata secara sadar. Dengan berbicara kepada seseorang tentang halusinasi, Ibu dapat mengurangi kecemasan, menolak perintah dari suara tersebut, dan meningkatkan kontrol diri. Tujuannya untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan kenyataan dengan halusinasi, serta meningkatkan kualitas hidup. Baik Ibu, yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan lawan bicara. Baik, jika Ibu sudah mengerti, saya praktekkan dulu ya. Caranya adalah jika Ibu mulai mendengar suara-suara yang tidak nyata, langsung saja Ibu cari teman untuk diajak berbicara. Minta teman Ibu untuk berbicara dengan Ibu. Contohnya begini, Ibu tolong berbicara dengan saya, mulai mendengar suara-suara. Ayo kita ngobrol dengan saya. Atau Ibu minta dengan perawat untuk berbicara dengannya seperti, Bu, tolong berbicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara. Sekarang coba Ibu praktekkan. Baik, Sus, saya akan mencobanya dengan suster saja ya. Baik Ibu. Sus, tolong berbicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara. Baik, bagus sekali Ibu. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap? Lebih baik, Sus. Baik, baiklah Ibu, masih ingat atau tidak? Coba Ibu sebutkan lagi pengertian, tujuan, dan apa saja yang perlu disiapkan, serta bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi Ibu. Jadi untuk pengertiannya, metode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran. Tujuannya untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan kenyataan dengan halusinasi, serta meningkatkan kualitas hidup.
Untuk cara prakteknya yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan lawan bicara. Untuk caranya itu bisa saya mulai mendengar suara-suara, langsung saya mencari seseorang, misalnya ibu atau teman saya untuk diajak bicara, minta teman saya untuk berbicara dengan saya. Contohnya, tolong bicara dengan saya mulai mendengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya, atau minta saya pada perawat untuk berbicara dengannya, seperti ibu tolong berbicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara. Bagus sekali Ibu. Sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal latihan ya Ibu. Bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Ibu halusinasi? Ibu nanti coba praktekkan latihan tadi ya. Ya, semua. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat Ibu mendengar suara tersebut, supaya suara-suara yang Ibu dengarkan tidak mengganggu Ibu lagi. Saya masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya Ibu. Ya, semua. Baiklah Bu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Sus. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9. Waktunya Ibu mau berapa lama? 15 menit aja, Sus. Baik, tempatnya mau di mana Ibu? Di sini aja. Baik Ibu, jadi sudah cukup ya Ibu, saya izin pamit terlebih dahulu.